Kembali bersama Kak Noven dalam halaman 121 dari buku The Vision. Pertemuan dengan para penginjil. Selagi mendengarkan kata-kata ini, saya merasa tertarik untuk melihat ke salah satu tahta di samping saya. Segera saja saya melihat seorang laki-laki yang saya tahu dia adalah seorang penginjil besar saat saya masih kecil. Dan banyak orang yang merasa bahwa dia berjalan dalam kuasa yang lebih daripada orang lain sejak awal gereja. Saya membaca tentang dia dan sudah mendengarkan rekaman pesan-pesannya. Sangatlah sulit untuk tidak tersentuh karena kerendahan hatinya dan kasihnya yang nyata pada Tuhan dan sesama. Meskipun demikian, saya juga merasa bahwa beberapa pengajarannya benar-benar serba salah. Saya terkejut tetapi juga lega melihatnya duduk di salah satu tahta. Saya tertarik dengan kerendahan hati dan kasihnya yang masih memancar dari dia. Saat saya bertanya pada Tuhan untuk dapat berbicara dengan orang ini, saya dapat melihat betapa besar Tuhan mengasihi dia. Tuhan memberi isyarat untuk saya terus meneruskan langkah dan tidak mengizinkan saya berbicara dengan penginjil itu. Aku hanya ingin engkau melihat dia di sini, Tuhan menjelaskan, dan mengerti posisinya yang dia miliki bersama denganku. Ada banyak yang kau mengerti tentang dia. Dia pembawa pesanku di gereja di zaman akhir, tetapi gereja tidak mau mendengarkan dia untuk alasan-alasan yang akan engkau mengerti. Dia jatuh dalam ketidakberanian dan khayalan untuk beberapa waktu, dan pesannya disimpangkan. Itu sudah dipulihkan seperti bagian-bagian lain yang aku berikan kepada orang-orang yang lain yang juga diselewengkan. Mengetahui segala sesuatu di sini berjalan dalam waktu yang tepat dengan semua hal yang saya pelajari, saya mulai berpikir tentang bagaimana melihat orang ini dihubungkan dengan apa yang baru kami bicarakan, potensi kekuatan jahat. Ya, ada bahaya besar jika berjalan dengan kuasa yang besar. Tuhan meresponi lebih lanjut. Ini terjadi pada banyak orang yang menjadi pembawa pesanku, dan ini menjadi bagian dari pesan yang mereka berikan kepada gerejaku di akhir zaman. Engkau harus berjalan dalam kuasaku, dan bahkan lebih besar dari kuasa yang dialami saat ini. Perhatikan ini. Tetapi jika engkau mulai berpikir bahwa kuasa adalah pengesahanku akan kamu atau pesanmu, engkau membuka pintu kepada khayalan yang sama. Kak Noven ulangin, perhatikan pernyataan ini. Tetapi jika engkau mulai untuk berpikir bahwa kuasa adalah pengesahanku akan kamu atau pesanmu, engkau membuka pintu kepada khayalan yang sama. Roh Kudus hanya diberikan untuk memberikan kesaksian tentang aku. Jika engkau bijaksana seperti Paulus, maka engkau akan mempelajari kemuliaan dari kelemahan-kelemahanmu lebih daripada kekuatan-kekuatanmu. Iman yang benar adalah pengenalan yang benar tentang siapa aku, tidak lebih dari dan tidak kurang. Kak Noven ulangin. Iman yang benar adalah pengenalan yang benar tentang siapa aku, tidak lebih dan tidak kurang. Tetapi engkau harus ingat, bahkan jika engkau tinggal dalam hadiratku,
dan melihatku seperti aku, engkau masih dapat jatuh jika engkau berpaling dariku dan melihat kembali kepada dirimu sendiri. Itulah yang terjadi pada Lucifer saat dia jatuh. Dia tinggal dalam ruangan dan melihat kemuliaanku dan kemuliaan Bapakku. Kemudian dia mulai melihat dirinya sendiri lebih dari dia melihat kami. Kemudian dia mulai merasa bangga akan posisi dan kuasanya. Banyak dari hambaku yang diizinkan melihat kemuliaanku dan dipercayakan kuasaku, tetapi jatuh dengan cara yang sama dengan Lucifer. Jika engkau mulai berpikir bahwa ini karena hikmatmu, kebenaranmu, atau bahkan ketaatanmu akan doktrin yang murni, engkau akan tersandung. Halaman 123. Keyakinan. Saya tahu bahwa ini bukan sama seperti peringatan yang lembut seperti yang diceritakan kepada saya di sini. Saya ingin kembali dan berjuang di peperangan terakhir, tetapi saya masih mempunyai pertanyaan tentang bagaimana melakukan itu tanpa jatuh ke dalam jebakan-jebakan yang sekarang tampaknya ada di mana-mana. Saya melihat lagi kepada Tuhan. Dia adalah hikmat. Dan saya berpikir bagaimana saya begitu menginginkan untuk mengenal Dia sebagai hikmat saat saya kembali. Sangatlah baik untukmu kehilangan keyakinanmu akan dirimu sendiri. Maksudnya di sini percaya pada diri sendiri atau pemusatan pada diri sendiri. Aku tidak dapat mempercayakan kepadamu kuasa zaman yang akan datang sampai engkau melakukannya. Semakin besar engkau kehilangan keyakinan akan dirimu sendiri, semakin besar kuasa yang dapat aku percayakan kepadamu. Jika saya menunggu cukup lama untuk Tuhan meneruskan kata-katanya, tetapi Dia tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun saya mengerti bahwa Dia menginginkan saya untuk meneruskan kalimat itu, tetapi saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Semakin lama saya melihat Dia, saya semakin yakin akhirnya saya tahu apa yang harus saya katakan. Jika aku, maksudnya sini adalah Rick Joyner, meletakkan keyakinan di dalammu. Rick Joyner mengatakan seperti hal tersebut. Jadi Rick Joyner menjawab, jika aku meletakkan keyakinan di dalammu. Ujar Rick Joyner, ya, engkau harus mempunyai iman untuk melakukan apa yang menjadi panggilanmu semula. Tetapi engkau harus mempunyai iman di dalamku. Tidaklah cukup untukmu hanya dengan kehilangan keyakinan akan dirimu sendiri, tetapi hanya mengarah pada ketidakamanan jika engkau tidak mengisi kekosonganmu dengan keyakinan di dalamku. Itulah bagaimana banyak orang jatuh pada khayalan-khayalan mereka. Banyak dari laki-laki dan perempuan ini adalah nabi-nabiku, tetapi beberapa dari mereka keluar dari ketidakamanan, tidak mengizinkan orang-orang memanggil mereka dengan nabi. Namun itu bukanlah kebenaran, karena mereka rendah hati yang palsu juga tipuan. Jika musuh dapat menipu mereka dengan memikirkan bahwa mereka bukanlah nabi-nabi, dia dapat juga menipu mereka dengan berpikir bahwa mereka adalah nabi-nabi yang lebih besar dari mereka sendiri, hanya dengan memelihara keyakinan diri sendiri. Rendah hati yang palsu tidak akan mengusir kebanggaan. Ini hanya bentuk yang lain dari berpusat pada diri sendiri.
yang dieksploitasi musuh. Semua kegagalanmu akan menghasilkan satu hal, berpusat pada diri sendiri. Satu-satunya cara keluar dari hal ini adalah berjalan dalam kasih. Kasih tidak mencari untuk diri sendiri. Saat saya berpikir tentang semuanya ini, kejelasan yang luar biasa mulai muncul. Saya dapat melihat seluruh pengalaman dari awal sampai akhir, berfokus pada satu hal, pesan yang sederhana. Bagaimana mudahnya saya dibohongi dari kesederhanaan akan ketaatan kepadamu. Kan Noven ulangin? Ujar Rick Joyner sambil meratap. Bagaimana mudahnya saya dibohongi dari kesederhanaan akan ketaatan kepadamu. Senyuman Tuhan, halaman 125. Kemudian Tuhan berhenti dan melihat pada saya dengan ekspresi yang tidak pernah saya lupakan. Dia tersenyum. Saya tidak ingin menyalahgunakan kesempatan ini, tetapi saya merasakan bahwa dia tersenyum seperti saya dapat memintanya sesuatu dan dia akan memberikannya kepada saya. Jadi saya ambil kesempatan itu. Ujar Rick Joyner. Tuhan, saat Engkau berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Engkau berdoa dalam Yohanes 17 bahwa kami akan mengasihi Engkau sama dengan Bapa mengasihimu. Tuhan, maukah Engkau mengatakannya kepada saya bahwa sekarang jadilah kasih di dalammu, sehingga saya dapat mengasihi Engkau dengan kasih Bapa. Dia tidak berhenti tersenyum, tetapi dia justru merangkul pundak saya seperti seorang teman. Ujar Yesus, aku sudah mengatakannya kepadamu. Aku memanggilmu sebelum dunia dijadikan. Aku juga mengatakan kepada saudara-saudaramu yang berjuang bersamamu di peperangan akhir. Engkau akan mengetahui kasih Bapa untukku. Ini adalah kasih yang sempurna yang akan membuang segala rasa takutmu. Kasih ini akan memampukan untuk mempercayaiku sehingga engkau dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu, sebab aku bersama dengan Bapa-Ku. Engkau akan mengetahui kasih-Nya padaku dan pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan untuk mempermuliakan aku sekarang. Sekarang untuk dalam kurung demi engkau kukatakan, jadilah kasih Bapa di dalammu. Saya diliputi penghargaan atas seluruh pengalaman ini. Saya mengasihi penghakiman-penghakimanmu, ujar Rick Joyner. Kemudian saya mulai berbalik dan melihat kembali kursi pengadilan, tetapi Tuhan menghentikan saya. Ujarnya, jangan menoleh ke belakang. Aku tidak berada di sana saat ini. Aku ada di sini. Aku akan membimbingmu dari ruangan ini dan kembali ke tempatmu di medan perang. Tetapi engkau jangan menoleh ke belakang. Engkau harus melihat kursi pengadilanku dari dalam hatimu, sebab disitulah tempatnya berada sekarang. Sama seperti taman dan sama seperti harta-harta keselamatan, pikir saya sendiri. Lalu lanjut Tuhan, ya, segala sesuatu yang aku kerjakan dalam hatimu, di mana tempat air-air kehidupan mengalir, disitulah aku berada. Kemudian dia menunjuk ke arah saya melihat diri saya sendiri, menarik jubah kerendahan hati. Saya terpesona dengan apa yang saya lihat. Baju zirah saya
mempunyai kemuliaan yang sama seperti yang mengelilingi Tuhan. Dengan cepat saya menutupinya kembali dengan jubah. Ingat sebelum-sebelumnya di mana baju zirah itu terlalu bersinar, glowing ibaratnya, dan harus ditutupi dengan jubah kerendahan hati yang jelek supaya sinar kemuliaan itu tidak membutakan si pemakai. Di dalam chapter sebelumnya itu ya. Lanjut Tuhan. Aku juga berdoa kepada Bapakku di malam sebelum penyalipanku, bahwa kemuliaan yang aku miliki bersama dengan Dia sejak semula akan bersama dengan umatku, dan engkaulah salah satunya. Ini adalah kemuliaanku yang menyatu. Saat engkau datang bersama-sama dengan yang lain yang mengasihi aku, kemuliaanku akan diperbesar. Semakin besar kemuliaanku akan semakin bertambah dengan bersatunya orang-orang yang mengasihi aku. Dunia akan semakin tahu bahwa aku dikirim oleh Bapakku. Sekarang dunia akan benar-benar tahu bahwa engkau adalah murid-muridku, sebab engkau mengasihi aku dan engkau akan saling mengasihi. Saat saya terus melihat pada Dia, keyakinan diri saya semakin bertambah, seperti bagian dalam sedang dibersihkan. Segera saya merasa siap melakukan apapun yang Dia minta. Akan Kak Noven lanjutkan di chapter berikutnya, Angelo dari halaman 127. Tuhan Yesus memberkati.